Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah ataupun sedang pada pelaksanaan ibadah umroh, terkadang ada hal yang menjadi ujian kita. Salah satunya itu adalah keinginan untuk buang air kecil atau sesak pipis. Nah, ini sering terjadi, dikhususkan kepada jamaah-jamaah yang punya komorbid DM atau usia sudah lanjut, sering terjadi perasaan ingin buang air kecil. Dan ini juga sering terjadi pada musim-musim umroh yang cuacanya cukup ekstrim dingin, yaitu pada bulan 12, bulan 1, bulan 2. Nah, itu cuacanya dingin yang sering membuat kita punya keinginan untuk buang air kecil. Nah, sahabat Abu Sirat, hari ini kita akan memberikan tips bagaimana supaya kita bisa cukup nyaman beribadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dan pada saat pelaksanaan ibadah umroh tanpa terganggu dengan keinginan untuk buang air kecil. Yang pertama, pastikan Anda untuk sudah buang air kecil, mensterilkan kantung kemih, mengosongkan kantung kencingnya sebelum masuk ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau pada saat sebelum melaksanakan ibadah umroh. Apakah itu dilakukan di hotel? Tapi saran kami, silahkan buang air kecil sebelum masuk ke masjid itu di toilet-toilet terdekat di seputar Masjidil Haram. Jika kamu hotelnya di seputar Ajiat, kamu bisa menggunakan WC 3 atau WC 2 di daerah Ajian di depan Safwa Tower, atau WC 4 untuk jamaah yang berada penginapannya hotelnya di daerah Misfalah. Nah, silakan buang air kecil sebelum masuk ke masjid. Nah, kalau di Masjid Nabawi banyak sekali toilet-toilet, baik itu perempuan atau laki-laki, di luar masjid itu, baik di pelataran, dia akan turun 1 atau 2 lantai. Jadi ada 3 lantai di Masjid Nabawi yang bisa kita gunakan sebagai toilet, dan itu cukup banyak ruangan toiletnya sehingga kita bisa buang air cukup nyaman di Masjid Nabawi sebelum melaksanakan atau sebelum masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian tips berikutnya adalah silahkan kamu minum air zam-zam 1 cup ya di dalam Masjid Nabawi ataupun di dalam Masjidil Haram. Ada air zam-zam di dalam tong. Silahkan minum air zam-zam, diusahakan untuk mengambil yang kondisinya fresh, bukan yang dingin ya. Jadi di dalam tong air zam-zam itu ada tulisan not cold kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ambil air yang tidak dingin, kemudian diminum. Bisa diminum 15 menit sekali untuk 1 cup, dan kemudian kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kesempatan dan mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dalam keadaan yang nyaman. Kenapa? Karena air zam-zam ini, kata Rasulullah SAW, air zam-zam adalah doa seperti apa yang diminta oleh para peminumnya. Jadi kalau misalnya kita ingin nyaman beribadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, minum air zam-zam, kemudian sebelum minum berdoa kepada Allah supaya tidak ada rasa ingin buang air kecil. Nah, ini lebih sering terjadi kepada jamaah ketika mau melaksanakan sholat subuh ya. Karena biasanya waktu subuh hari itu udara cukup dingin, kemudian karena kondisi dingin ini memancing tubuh kita untuk mengeluarkan urin, jadi sehingga lebih mudah sesak buang air kecil ketika waktu subuh hari. Dan minumlah air zam-zam, minta kepada Allah supaya Allah memudahkan dan mengizinkan kita untuk bisa beribadah dengan nyaman pada saat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, ini juga bisa Anda lakukan ketika sedang melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi waktu melaksanakan ibadah umroh, yaitu masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i,
kita bisa minum air zam-zam sunnah setelah melaksanakan tawaf, itu ada sunnah minum air zam-zam. Nah, kita juga bisa berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan segala usaha kita, segala ibadah kita, segala ikhtiar kita dalam pelaksanaan menyelesaikan ibadah dan rukun umroh dengan nyaman, dengan mudah. Jadi kita minta kepada Allah. Kuncinya adalah semua tergantung doa kita dan semua tergantung Allah yang memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita. Nah, jadi minta doa kepada Allah melalui perantara air zam-zam supaya kita bisa diberikan kesehatan dan tidak ada perasaan ingin buang air kecil selama menjalankan ibadah umroh. Apakah itu ketika tawaf ataukah itu ketika sa'i. Nah, pada saat selesai melaksanakan ibadah tawaf, kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah setelah tawaf, yaitu sholat sunnah 2 rakaat dan minum air zam-zam. Kemudian jamaah diarahkan menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah. Dan di sini jamaah boleh batal wudhu. Ketika melaksanakan sa'i itu jamaah boleh batal wudhu. Jadi tidak harus dalam pelaksanaan harus dengan wudhu. Tapi kalau tawaf itu wajib dalam keadaan berwudhu. Tapi kalau sa'i itu boleh batal. Jadi ketika sa'i, ketika sudah batal, kalau sudah batal wudhu tetap boleh melanjutkan ibadah sa'i. Dan di antara Safa dan Marwah itu ada keran-keran air zam-zam yang juga Bapak Ibu atau sahabat sekalian bisa meminumnya dalam melaksanakan ibadah sa'i tanpa harus mengulang kembali sa'inya. Jadi sambil berjalan kemudian ketemu dengan keran air zam-zam diminum kemudian lanjutkan lagi sa'inya boleh. Dan jika sudah tidak tahan lagi, sudah kebelet, maka silahkan keluar dari pintu Marwah, karena di pintu Marwah itu ada sebuah toilet yang diyakini bahwasannya toilet itu dibangun di atas rumahnya Abu Jahal. Nah, jadi di situ untuk menghinakan Abu Jahal sendiri, kerajaan Arab Saudi membangun sebuah toilet di atas rumah Abu Jahal, dan itu bisa kamu gunakan untuk buang hajat atau buang air kecil atau buang air besar di toilet itu. Dan tips selanjutnya adalah supaya kita tidak mudah buang air kecil, jangan banyak minum yang manis-manis, khususnya jus. Nah, di Arab itu jusnya itu sangat manis karena mereka bukan jus yang murni diperas, tapi mereka ada konsumsi gula juga di situ sehingga terlalu kental dan terlalu ekstrim tingkat kemanisannya, dan itu juga akan membuat kita lebih sering buang air kecil. Jadi perbanyak saja minum air zam-zam, kurangi minum yang manis-manis khususnya jus. Kalau misalnya kepingin dapat kesegarannya boleh silahkan minum jusnya, tapi sampaikan kepada yang buat jusnya untuk tidak menggunakan sukar. Nah, jadi tidak usah pakai gula. Nah, itu tips dari kami yang bisa nanti kita amalkan pada saat melaksanakan ibadah umroh atau pada saat iktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nantikan tips berikutnya dari kami bersama Abu Syiraj Tour, your spiritual travel partner. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.